Akhirnya Sri Mulyani buka suara setelah pidato keuangan atau pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada kemarin 15 Agustus 2025 terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2026. Dana besar telah disiapkan untuk tahun 2026. Gaji naik mulai kapan? Mulai bulan kapan kenaikan gaji ini diberlakukan? Mari kita bahas selengkapnya. Bapak Ibu, Sri Mulyani ternyata telah menyiapkan dana besar yaitu sebesar 1.376 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 1.376,9 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 untuk berbagai bentuk bantuan langsung yang ditujukan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sering menyampaikan butuh untuk membantu masyarakat, tapi masyarakat banyak mendapat bantuan langsung dari pemerintah pusat. Itu nilainya 1.376,9 triliun sendiri, ujarnya dalam paparan Jumpa Pers Nota Keuangan pada Jumat 15 Agustus 2025. Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan disalurkan melalui sejumlah program, antara lain Program Keluarga Harapan atau PKH senilai 28,7 triliun. Program Indonesia Pintar, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan beasiswa lainnya sebesar 88,6 triliun. Program Kartu Sembako dengan anggaran 43,8 triliun. Bantuan iuran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 69 triliun. Revitalisasi dan renovasi sekolah sebesar 22,5 triliun, cek kesehatan gratis, penanggulangan TBC, dan revitalisasi layanan kesehatan senilai 7,3 triliun. Di samping itu, dana tersebut juga digunakan untuk mendanai sejumlah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis atau MBG, senilai 335 triliun, Sekolah Rakyat atau Sekolah Unggul Garuda sebesar 27,9 triliun, Koperasi Daerah atau Kelurahan Merah Putih, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dengan anggaran 83 triliun, subsidi dan kompensasi energi sebesar 381,3 triliun, subsidi non-energi senilai 108,8 triliun, tunjang profesi untuk guru dan dosen non-PNS sebesar 63,5 triliun. Kemudian anggaran dialokasikan untuk pembangunan dan ketahanan pangan, seperti preservasi jalan dan jembatan sebesar 24,9 triliun, pembangunan perumahan senilai 48,7 triliun, pembangunan bendungan dan sistem irigasi sebesar 12 triliun, penguatan lumbung pangan senilai 22,4 triliun, penguatan peran Bulog dan cadangan pangan sebesar 28,5 triliun, pengembangan kampung nelayan serta kawasan pergaraman nasional dengan anggaran 6,6 triliun. Ini semua letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah, sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah. Belanja kementerian lembaga dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan, kata Sri Mulyani. Kemudian terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2026, Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara peluang pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil PNS tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara peluang pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil tahun depan, meskipun tidak dibahas Presiden Prabowo dalam nota keuangan pada hari kemarin. Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan itu. Menurutnya, kebijakan fiskal untuk 2026 sudah ditetapkan. Untuk gaji, kita juga akan melihat Fiscal Space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional, ujar Sri Mulyani pada konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan di kantor DJP Jakarta Selatan pada Jumat 15 Agustus 2025.
Kemudian sementara ini Sri Mulyani masih merujuk pada kebijakan penerimaan CPNS yang telah disepakati. Ia terus berkomunikasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Rini Widiantini. Sebelumnya, Prabowo tidak membahas kenaikan gaji PNS pada nota keuangan dan pengantar APBN 2026 di sidang tahunan MPR. Ia hanya membahas postur fiskal dan beberapa kebijakan untuk 2026. Salah satunya perintah untuk Danantara memperbaiki kinerja BUMN. Ia juga menyinggung kebijakan pemangkasan jumlah komisaris dan penghapusan tantiem. Masa ada komisaris BUMN yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun, ucapnya disambut riuh anggota MPR. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, nota keuangan menjadi momen pengumuman kenaikan gaji, baik itu untuk PNS maupun pensiunan. Misalnya, pada nota keuangan 2023 mengumumkan kenaikan gaji PNS pada 2024. Pada nota keuangan terakhir, Jokowi tidak mengumumkan kenaikan gaji PNS. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan hal itu akan diumumkan Presiden terpilih Pilpres 2024. Nanti Pak Prabowo lah, kata Anas usai sidang paripurna DPR RI tentang RAPBN tahun 2025 di gedung DPR MPR Jakarta 16 Agustus 2024. Kemudian kalau kita lihat, berdasarkan beberapa sumber lainnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah belum akan menaikkan gaji PNS pada 2026. Menurut Sri Mulyani, pemerintah belum melihat ada kapasitas ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS pada 2026. Nah, gaji PNS kita melihat belum ada fiscal space tahun 2026. Mayoritas program prioritas nasional, tegas Sri Mulyani pada konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan 2026 pada Jumat 15 Agustus 2025. Adapun Presiden Prabowo Subianto tidak mengungkit perihal kenaikan gaji PNS dalam paparan RAPBN 2026 dan nota keuangan di sidang paripurna DPR RI. Pada pidato tersebut, Prabowo hanya menuturkan beberapa agenda prioritas pada 2026, antara lain pada bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian kerakyatan. Adapun total belanja direncanakan sebesar 3.786,5 triliun. Penerimaan negara ditargetkan sebesar 3.147 triliun. Sehingga defisit APBN mencapai 638,8 triliun atau 2,48% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nantikan terus terkait dengan perkembangan kenaikan gaji di tahun 2025 ataupun tahun 2026.